Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Delista Asofi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai peran sentral sistem operasi dalam peran sistem operasi atau OS dalam mengelola sumber daya seperti CPU, memori, dan input-output. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting di sistem komputer. Jika hardware ini diibaratkan sebagai instrumen musik, maka sistem operasi inilah yang menjadi dirijen yang memastikan bahwa instrumennya seperti CPU, RAM, input-output itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi utama dari sistem operasi ini. Peran utama OS bersifat ganda. Yang pertama, sebagai resource manager yang mengelola alokasi sumber daya hardware yang terbatas seperti CPU dan memori kepada banyak program yang bersaing dan memastikan penggunaannya itu adil, efisien, dan aman. Selanjutnya, kedua adalah sebagai abstraction layer atau lapisan abstraksi, di mana OS ini menyembunyikan kompleksibilitas hardware dari pengguna dan aplikasi. Nah, jadi kita tidak perlu tahu detail teknis atau bagaimana cara kerja printer atau hard disk. Yang perlu kita tahu adalah memberikan perintah, dan OS inilah yang akan menerjemahkan perintah tersebut ke hardware. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya. Yang pertama adalah CPU, di mana OS ini akan bertanggung jawab untuk memastikan CPU atau prosesor digunakan secara efisien, terutama dalam lingkungan multitasking. Teknik rincinya adalah penjadwalan proses, karena CPU ini hanya bisa menjalankan satu instruksi per waktu di setiap core. OS ini akan membagi waktu menjadi irisan-irisan yang sangat kecil. Nah, lalu ia menggunakan algoritma untuk memutuskan proses mana yang mendapatkan giliran CPU berikutnya. Proses ini menciptakan ilusi bahwa banyak program berjalan secara bersamaan. Lalu interaksi OS ini juga menangani interupsi. Jika ada gangguan mendadak, misalnya input dari keyboard, OS akan menghentikan sementara proses yang berjalan dan menangani gangguan tersebut lalu ke proses sebelumnya. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya yang kedua adalah pada memori atau RAM. RAM adalah sumber daya yang paling ketat dan krusial. OS ini harus mencegah program saling merusak data. Teknis rincinya adalah yang pertama dengan alokasi dan proteksi. OS ini akan mengalokasi blok memori spesifik untuk setiap program dan mencegah program lain mengaksesnya, atau proteksi memori yang mencegah crash system. Dan yang kedua adalah memori virtual, di mana ketika total kebutuhan memori ini melebihi kapasitas RAM, maka OS akan memindahkan data yang jarang digunakan dari RAM ke hard disk atau swap file atau paging file. Lalu inilah yang menciptakan ilusi memori yang lebih besar. Selanjutnya, memungkinkan program yang berat tetap berjalan meskipun kinerja sistem mungkin melambat sedikit. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya yang ketiga, yaitu perangkat input dan output. Perangkat input dan output seperti printer atau mouse bekerja jauh lebih lambat daripada CPU. OS ini harus mengatasi perbedaan kecepatan ini agar CPU tidak membuang waktu. Teknik rincinya adalah dengan cara yang pertama, device drivers. OS ini menggunakan driver sebagai software penerjemah yang memungkinkan CPU berkomunikasi dengan hardware I/O spesifik. Lalu yang kedua dengan buffering dan spooling. OS ini akan menggunakan buffer atau memori sementara dan spooling atau antrean cetak untuk menampung data yang akan dikirim ke perangkat input dan output. Dengan cara inilah OS bisa menyelesaikan tugasnya dengan cepat, dan OS mengelola pengiriman data ke printer di latar belakang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.